Selamat pagi Siapang Yuk. Apa kabar semuanya? Baik. Selamat pagi Lasa Pagi, Rebecca. Lasi Vivi. Yuk kita siap-siap mau ibadah pada pagi hari ini. Semuanya bangkit berdiri, lipat tangannya, tutup matanya. Kita nyanyi lagu kita di dalam bait Allah. Sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh. Kita di dalam bait Allah harus tenang rendah hati. Bapa di surga, terima kasih kalau hari ini kami kembali diberi kesempatan untuk beribadah. Kami bersyukur karena Tuhan selalu menyertai dan memberkati kami. Tuhan memberikan kami kesehatan. Kami bersyukur Tuhan. Dan saat ini kami mau memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat duduk tenang dan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Siapang yuk, kita tetap berdiri, kita mau nyanyi lagu Mars Sekolah Minggu dengan semangat dan sambil bertepuk tangan. Siapang yuk, ada yang tahu nggak sekarang udah bulan apa? Iya, udah bulan Desember. Kita udah di Desember. Kalau Desember identik dengan apa? Natal. Natal ya, kita mau Natalan loh Rebecca. Iya. Siapang yuk udah tahu belum Natalan sekolah minggu kapan? Kita mau Natalan tanggal 25 Desember bareng-bareng semuanya sama papa mama kita ya. Jadi nanti kita biarpun di rumah kita mau tetap bersukacita menyambut hari Natal. Yuk kita nyanyi lagu Jingle Bells, Jingle Bells.
Jingle bells, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Hey, jingle bells, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Lonceng berbunyi, Kristus telah lahir. Bersama-sama kita sambutlah, mari bersama kita bersuka, karena hari Natal kini telah tiba. Hey, jingle bells, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Hey, jingle bells, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Siapa yuk? Karena kita sudah mau Natalan, kita mau nyanyi satu lagu Natal lagi, Padang Rumput yang Sunyi. Apakah siapa yuk semuanya masih ingat lagu ini? Kalau ada yang belum hafal bisa lihat teksnya di layar. Mari kita nyanyi dengan sukacita, Padang Rumput yang Sunyi. Padang rumput yang sunyi, gembala jaga domba. Tiba-tiba berbunyi suara malam di surga. Malaikat bersoraklah, bawa berita gembira. Yesus Kristus telah lahir dalam kota Betlehem. Ini kabar gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya. Damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Bawa domba, puji serta menyembah. 3 orang majus datang memberi hadiah. Di dalam palungan Yesus kecil berbaring. Anak Allah yang tunggal lahir dari manusia. Ini kabar gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya. Damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah. Siapa yuk, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pagi ini akan disampaikan oleh Lausa Erin. Mari kita siapkan hati kita nyanyi lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tak
Shalom, Xiaopenyo. Selamat pagi. Kita bersyukur pagi ini kita boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Kita mau dengerin firman Tuhan. Nah, sekarang sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita berdoa yuk. Tutup matanya, lipat tangannya. Bapa di dalam surga, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami rindu mendengarkan Tuhan berbicara kepada setiap kami. Tuhan tolong Lause yang akan bercerita, biarlah Tuhan pakai dia dengan kuat kuasa daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Siapa di sini yang udah rindu jalan-jalan naik mobil? Wah, pasti banyak ya. Nah, sekarang Lause mau tanya, siapa di sini yang kalau sama papa mama naik mobil atau naik motor ya, naik kendaraan, Xiaopengyu pernah lihat mobil seperti ini? Nah, coba lihat ya. Kira-kira ini mobil siapa ya Xiaopengyu? Kok plat mobilnya lain? Biasanya kan kalau plat mobil itu ada B, sekian nomornya ya. Kok ini tulisannya Indonesia ya? Nah, ini mobil siapa ya Xiaopengyu? Oh, ternyata ini adalah mobil Bapak Presiden kita. Nah, Xiaopengyu, waktu Xiaopengyu naik mobil, terus Xiaopengyu lihat mobil Bapak Presiden lewat, kira-kira Xiaopengyu pernah lihat gak di depan mobilnya Bapak Presiden, sebelum Bapak Presiden lewat, ada banyak motor-motor atau mobil-mobil polisi ya, yang mereka jalan duluan di depan mobil Bapak Presiden ini untuk apa? Mereka kasih bunyi klaksonnya, bunyi supaya apa? Dia buka jalan supaya orang lain geser ya. Permisi, Bapak Presiden mau lewat. Nah, Xiaopengyu tahu nggak? Waktu dulu 2000 tahun yang lalu, sebelum Tuhan Yesus datang melayani dunia ini, ada loh satu orang yang jalan lebih dulu mendahului Tuhan Yesus. Nah, Xiaopengyu bisa tebak nggak? Kira-kira orangnya siapa? Nabi Yunus? Bukan. Nabi Yesaya? Bukan. Nah, orang ini bernama Yohanes Pembaptis. Siapa namanya? Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis ini dia adalah anak dari ibu siapa? Elizabeth. Nah, ibu Elizabeth ini masih saudara dengan Maria, mamanya Tuhan Yesus. Nah, Yohanes Pembaptis, dia bukan hanya anak dari ibu Elizabeth, tetapi dia juga anak dari siapa? Bapak siapa? Ada yang ingat kan? Bapak Zakaria. Bapak Zakaria adalah imam yang bekerja di rumah Tuhan, di bait suci Allah. Nah, si Bapak Zakaria ini pasti Xiaopengyu ingat ya, waktu itu Bapak Zakaria dia pernah mengalami sampai gak bisa ngomong, dia bisu gara-gara dia tidak percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan anak kepada dia yang sudah tua. Tuhan sanggup memberikan anak kepada ibu Elizabeth yang sudah tua. Nah, waktu itu Bapak Zakaria sampai gak bisa bicara ya, sampai Yohanes Pembaptis lahir, baru akhirnya Bapak Zakaria bisa bicara lagi. Xiaopengyu pasti masih ingat, Lause pernah cerita tentang itu ya. Nah, Xiaopengyu waktu Tuhan Yesus sebelum melayani itu ya, Yohanes Pembaptis udah jalan di depan sebelum Tuhan Yesus datang. Yohanes Pembaptis dia menyerukan pertobatan ya, menyerukan pertobatan kepada orang-orang. Yang Yohanes biasanya dia itu memakai jubah kulit unta, kemudian dia berikat pinggangkan kulit. Nah, kemudian dia makannya belalang dan
apa? Madu hutan. Nah, itu adalah makanan Yohanes Pembaptis ya. Kita nggak ada yang makan belalang, tapi Yohanes Pembaptis memakan belalang. Nah, Yohanes Pembaptis dia berseru-seru di padang gurun. Dia bilang apa? Persiapkan jalan bagi Tuhan, luruskan jalan baginya, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis. Nah, Tuhan akan mengampuni dosamu. Itu yang terus diseru-serukan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis asal ketemu orang ya, baik dia ketemu om, tante, kakak, adik, dia selalu bilang, "Hei, kamu, tante, bertobat. Om, bertobat. Adik-adik, bertobat. Kakak-kakak, bertobat." Ya, Yohanes Pembaptis selalu menyuarakan, meminta orang-orang untuk bertobat. Apa sih itu bertobat? Bertobat berarti kita meninggalkan dosa-dosa kita dan kita kembali kepada Tuhan ya. Yohanes ingetin, ayo cepetan semua orang bertobat. Tuhan Yesus sudah mau datang nih, gitu ya. Nah, kemudian Yohanes Pembaptis mengingatkan semua orang untuk bertobat. Nah, semua orang yang mendengar perkataan Yohanes Pembaptis, yang tadinya mereka berbuat dosa, ada yang suka berantem sama temannya, mereka langsung stop ya, karena mereka dengar harus bertobat, Tuhan sudah mau datang. Kemudian ada orang yang suka mencuri ya, setelah mereka mendengar perkataan Yohanes Pembaptis, mereka langsung stop, mereka langsung berhenti, tidak lagi mencuri. Nah, orang-orang yang mendengar perkataan Yohanes Pembaptis ini, ada yang dari seluruh daerah Yudea, bahkan ada yang dari Yerusalem. Mereka semua datang mendengar perkataan Yohanes Pembaptis, dan kemudian mereka meminta dirinya untuk dibaptis di Sungai Yordan. Nah, Yohanes kemudian membaptis mereka satu persatu ya. Nah, kemudian Yohanes bilang ya, "Nah, aku ini sekarang membaptis kamu, tapi nanti akan datang seseorang yang jauh lebih besar dari aku, yang jauh lebih hebat, yang jauh lebih berkuasa daripada aku. Bahkan aku tidak layak ya menghadap kepada orang ini." Nah, ini siapa? Yohanes Pembaptis bilang, ini adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah lebih besar, lebih hebat, lebih berkuasa daripada Yohanes Pembaptis. Sekarang Yohanes Pembaptis akan membaptis kalian dengan air, tetapi Tuhan Yesus akan membaptis kalian dengan Roh Kudus. Nah, Xiaopengyu, sekarang ini kita ya bukan lagi menantikan kelahiran Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah lahir ya, Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia ini. Tapi kita akan menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, kita akan menantikan kedatangan yang kedua kali ini. Seharusnya kita seperti orang-orang yang waktu itu yang mendengarkan perkataan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis bilang, bertobatlah, bertobatlah. Maka sekarang kita di dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita juga harus bertobat ya. Nah, sekarang Tuhan berbicara melalui lause-lause, melalui hamba-hamba Tuhan untuk supaya kita semua bertobat. Nah, kalau ada di antara kita yang kita mungkin masih suka berantem, pukul-pukul orang lain, kita harus bertobat, berhenti berbuat dosa ya. Kalau ada di antara kita yang suka lawan orang tua kita ya, lawan papa mama, waduh, udah saatnya kita bertobat dan berhenti melawan orang tua kita. Kalau ada di antara yang kita suka mencuri, berbohong, berbuat dosa, kita harus bertobat dan berhenti berbuat dosa. Nah, Xiaopengyu, kita harus segera, ya nggak bisa besok-besok berhentinya, harus sekarang dan segera. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali ya. Mungkin Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali minggu depan, tahun depan, bulan depan. Tapi mungkin dia akan datang malam ini juga. Jadi kita harus bertobat dengan segera ya. Nah, Xiaopengyu, kita hafal dulu ayat hafalannya dari Markus 1 ayat
4b. Markus 1 ayat 4b. Bertobatlah, Allah akan mengampuni dosamu. Ya, sekali lagi ya, Markus 1 ayat 4b. Bertobatlah, Allah akan mengampuni dosamu. Xiaopengyu, kita bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Yuk kita sama-sama kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau hari ini kami boleh diingatkan oleh Tuhan untuk kami bertobat dari dosa-dosa kami, dari kesalahan-kesalahan kami. Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan akan datang yang kedua kali. Kami tidak tahu kapan waktunya, tapi kami harus selalu berjaga-jaga. Tuhan tolong kami, perkataan kami, perbuatan kami, tindakan kami, pikiran kami, semuanya harus bertobat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Xiaopengyu, tiba saatnya kita mau memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ataupun scan barcode. Xiaopengyu bisa minta tolong sama papa dan mama. Mari kita nyanyikan lagu persembahan kami. Bapa kami bertata di dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih pada Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami boleh hadir dan juga kami boleh memuji nama Tuhan dan juga mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, sedikit persembahan kami yang kami berikan. Mohon Tuhan berkati setiap yang memberikan. Mohon Tuhan juga berkati papa mama yang bekerja untuk kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Xiaopengyu, ibadah kita sudah selesai. Mari kita mau menutup ibadah kita dengan menyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Sampai jumpa Xiaopengyu. Sampai jumpa. Bye.